mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami muliakan, hadirin dan hadirat dan teman-teman yang kami hormati, bunga mawar, bunga melati, harumnya sungguh memikat. Apa kabarnya hari ini hadirin? Sehat? Alhamdulillah. Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa Islam saat ini telah menghadapi persoalan yang besar lagi mendasar, yakni sedang dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan Profesor Dr. Amin Rais, seorang pakar reformasi Indonesia, yang telah mengungkapkan bahwa Islam saat ini, terutama di Indonesia, menjadi umat Islam yang paling tertinggal, paling terbodoh, umat Islam yang paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat-umat Islam di dunia. Ungkapan tersebut bukan hanya mengubah kata tanpa fakta, secara de jure dan de facto. Kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis taois. Dampaknya hadirin, kita hanya sebagai bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, dan mentalnya molor. Kerjanya hanya melihat goyang ngabor dan goyang pagoy. Betul hadirin? Beranjak dari tekad inilah tergugah dari hati kami untuk menyampaikan syarat Al-Quran dengan judul Konsep Pendidikan Berkarakter Berbasis Al-Quran, dengan landasan awal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang akan dibacakan oleh qari'ah kami dan penerjemahnya. Isma'u jayyidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tersebut merupakan nada santiologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni dengan melalui peningkatan yang penuh dengan pendidikan yang berbasis dengan keimanan. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam subatnya At-Tafsir Al-Qarib min Fathil Al-Qadir menjelaskan bahwa barang siapa yang berkumpul di dalam seseorang dengan iman dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang tersebut dengan keimanan dan kadar keilmuannya beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita mampu untuk menciptakan pendidikan yang mampu memperdayakan iman dan ilmu. Maka akan lahirnya manusia SDM yang handal dan profesional. Namun sebaliknya, jika ilmu tidak didasari oleh iman, hanya akan melahirkan manusia yang jahiliyah, akidahnya lemah, imannya rendah, dan kerjaannya hanya buat hancur bangsa dan agama. Perhatikan hadirin, akhir-akhir ini kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu dan berwawasan. Orang miskin kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang bodoh kalau mencuri hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Namun, jika orang-orang berpendidikan dan berdasi mulai beraksi dengan persenjatakan pena, mengotak-atik dan memanipulasi data hanya dalam sekejap mata hadirin, mampu merokok uang negara dengan miliaran rupiahnya. Bukankah saat ini kita sedang dibuat bingung? Sebenarnya siapakah yang maling? Polisi kena, hakim kena, bahkan KPK-nya pun kena. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ibnu Taimiyah dalam Siasat Syariah menjelaskan bahwa ada dua sifat kenabian yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu kuat dan amanah. Lalu Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 2 halaman 69 hingga 70 yang menjelaskan bahwa amanah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, amanah seorang hambanya kepada Tuhannya, amanatu abri ma rabbi. Amanah seorang hambanya kepada manusia lainnya, amanatu abri ma'an nasi. Dan amanah seorang hambanya kepada dirinya, amanatu abdi ma nafsi. Saat ini hadirin, karena kualitas generasi muda kita yang cenderung melemahkan dirinya sendiri, baik fisik, intelektual maupun mental spiritualnya. Betapa tidak hadirin, karena banyak sekali generasi muda kita yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, free sex, narkoba, dan kemaksiatan lainnya, sehingga melemahkan dirinya fisiknya, melumpuhkan intelektualitasnya, dan meruntuhkan imannya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana jawabannya? Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya,
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kata wal yakhsha yang merupakan sigot amr. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujud, di mana asal dari setiap perintah menunjukkan wajib. Maka hukumnya wajib untuk kita semua untuk tidak meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi dalam keadaan lemah. Sebab kita adalah the young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dari syarahan yang kami sampaikan dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya kita sebagai generasi muda, kita harus gigih dalam belajar yang giat dan berusaha dengan tekun dalam beramal dan menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan insya Allah terwujudnya pendidikan karakter berkarakter Qurani serta terwujudnya bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai para